Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi perlindungan dan bimbingan dari Allah di dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kita bisa melaksanakan tugas hidup kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang bermanfaat bagi sesama manusia dan alam lingkungan di sekitar kita atau di alam di atas dunia ini. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam ngaji online. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kewajiban kita sebagai manusia di dalam beribadah kepada Allah. Saudara sekalian, tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini itu sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Aku, kata Allah. Jadi sudah jelas bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini bersama jin, ya, itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa yang disebut dengan ibadah? Kata ibadah ini dalam bahasa Indonesia, ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ibadah, berkaitan dengan kata kerja badaya atau budu yang bermakna ketaatan atau ketundukan. Jadi beribadah berarti taat, tunduk, taat kepada perintah, dan taat di dalam menjauhi larangan. Tunduk berarti kita melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, tanpa satu rasa sungkan, rasa berat. Jadi kita diciptakan untuk taat, kita diciptakan untuk tunduk. Nah, kita taat terhadap apa? Kita tunduk terhadap apa? Saudara sekalian, kita taat pada aturan-aturan, pada pedoman yang sudah diberikan, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita taat pada perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita menghindari larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini adalah pedoman utama, pedoman pokok kita di dalam beribadah, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, saudara sekalian, karena kehidupan kita di dunia ini luas sekali, ya, sejak kita bangun sampai kita tidur lagi, seluruh aktivitas hidup kita sejak bangun sampai tidur lagi
itu harus sesuai dengan pedoman, harus sesuai dengan petunjuk, yaitu menjalankan perintah dan menghindari larangan. Jadi sebenarnya di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita yang banyak itu, yang banyak sekali, itu hanya bisa kita sederhanakan pada dua aktivitas, yaitu kita melakukan perintah dan kita menjauhi larangan. Hanya itu yang kita lakukan setiap saat. Karena itulah yang disebut dengan ibadah, ketaatan, ketundukan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang banyak sekali ragam-ragamnya, mulai dari bangun tidur di rumah sampai ke kantor, sampai di tempat kerja, di pergaulan, di jalanan, ya, dengan berbagai kegiatan yang banyak sekali dilakukan oleh manusia. Ya, ini kita bisa sederhanakan bahwa sebenarnya kegiatan kita yang bermacam-macam itu hanya dua. Kita mentaati perintah dan kita menjauhi larangan. Karena itu yang kita lakukan sebenarnya, yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita hindarkan. Ya, itulah sebenarnya esensi dari ibadah. Kalau diperintahkan kita lakukan, kalau dilarang kita hindari. Nah, orang-orang yang tidak menjalankan ibadah berarti orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatannya tanpa pedoman, tanpa aturan. Dia tidak peduli ini diperintah atau dilarang. Pokoknya yang dia melakukan, dia lakukan. Misalnya dalam berdagang, orang-orang yang berdagang tanpa ibadah, tanpa maksud ibadah, maka dia akan berdagang semaunya. Mau curang, mau menipu, mau mengurangi timbangan. Itu bukan pedoman mereka. Tapi orang yang beribadah di dalam berdagang, atau di dalam berdagang itu sebagai ibadah, maka dia akan berdagang sesuai dengan pedoman. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang tidak dilakukan. Misalnya yang diperintahkan itu harus jujur, ya, bertanggung jawab. Yang dilarang itu curang, mengurangi timbangan, itu tidak dilakukan. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita selalu mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai pedoman atau tidak? Nah, disinilah kita belajar. Disinilah kita belajar di dalam melaksanakan kehidupan kita, sehingga seluruh aktivitas hidup kita selama 24 jam itu masuk dalam kategori ibadah. Ya, ini yang penting. Mampukah kita menjalani kehidupan kita 24 jam sebagai ibadah? Bukan 1 jam, 2 jam, ya, bukan cuma 5 waktu ketika orang sholat, tapi 24 jam kita menjalani kehidupan kita ini sebagai ibadah. Apakah itu mungkin dilakukan? Ya, mungkin saja kita lakukan. Ya, karena di dalam Islam ada ibadah yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Ibadah yang bersifat khusus
Berarti tata cara itu sudah ditentukan. Syarat rukunnya itu sudah ditentukan. Ya, ini terutama ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Orang sholat, orang puasa, orang berzakat, orang pergi haji, ya, itu kan sudah ada pedomannya. Ya. Orang membaca syahadat itu sudah ada tata caranya, ada syarat rukunnya. Sehingga ibadah khusus ini itu harus kita ketahui pedomannya, syarat rukunnya. Ibadah khusus ini biasa juga disebut dengan ibadah mahdah, ibadah khusus. Karena itu ibadah ini sudah ditentukan bagaimana cara kita melakukannya. Itulah yang harus kita ikuti. Kemudian ada juga ibadah yang bersifat umum yang disebut ghairu mahdah. Ghairu mahdah. Ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seperti muamalah, menjaga lingkungan, yang tidak secara khusus memiliki satu tata cara khusus yang sudah diatur. Tapi ini adalah kebaikan-kebaikan yang memiliki maslahat, memiliki manfaat kepada manusia, kepada alam semesta. Contohnya kita menjaga lingkungan di sekitar kita, membersihkan sampah, melakukan reboisasi, ya, menjaga hutan, termasuk bekerja di kantor, berdagang, ya, itu tidak diatur secara khusus. Ini adalah ibadah secara umum. Nah, apa yang penting ketika kita melakukan ibadah secara umum, ya tentu saja yang pertama itu diniatkan sebagai salah satu ibadah karena Allah. Misalnya kita mau bekerja, kita mau berdagang, kita mau membersihkan rumah, membersihkan lingkungan sekitar kita, ya kita niatkan itu sebagai salah satu cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, selain niat kita kepada Allah, apa yang kita lakukan itu memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum seperti kejujuran, ya, keadilan, tanggung jawab, ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Dan yang ketiga, ya apa yang kita lakukan itu membawa manfaat, bukan menimbulkan mudarat, ya. Jadi membawa manfaat kepada orang lain maupun kepada lingkungan. Jadi paling kurang ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika kegiatan-kegiatan yang bersifat umum itu kita ingin menjadikan sebagai ibadah. Yang pertama, kita niatkan sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sesuai dengan prinsip-prinsip umum, ya, dan tidak melanggar prinsip-prinsip umum itu, ya memang sudah ada dalam Islam, ya, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, ya. Kemudian yang ketiga, jelas yang kita lakukan itu memberikan manfaat kepada orang lain, kepada lingkungan, ya. Nah, saudara sekalian, ketika kita menggabungkan ibadah khusus dan ibadah umum ini, maka sebenarnya kita bisa melakukan
ibadah selama 24 jam. Ibadah terus menerus. Ya. Karena kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pergi mandi, kita berpakaian, kita pergi kantor, ya. Ketika kita bekerja, itu bisa diniatkan sebagai ibadah. Dan sekaligus kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat khusus. Giliran waktu sholat, kita sholat. Giliran kita harus mengaji, kita mengaji. Giliran puasa, ya puasa. Karena itu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang sebenarnya bernilai ibadah sepanjang waktu. Misalnya, setiap kita mau berangkat keluar rumah, kita wudhu. Jadi wudhu itu memang diperlukan untuk syarat wajib untuk sholat. Tapi wudhu ini juga kita gunakan sebagai amalan di dalam kegiatan-kegiatan kita di luar sholat. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau wudhu ini saja kita makan 24 jam, berarti ibadah kita sudah dilakukan selama 24 jam. Ya, kita mau tidur, kita wudhu. Jadi dalam tidur itu ada wudhu. Pada saat kita mau tidur, kita niat, ya, niat supaya kita sehat, supaya kita bisa bangun, supaya kita bisa menjalankan perintah Allah. Sambil kita mau tidur, kita berzikir, ya, sambil tidur kita berzikir. Berarti dalam tidur pun sebenarnya kita beribadah, ya. Di dalam bekerja kita niatkan karena Allah, kemudian kita bekerja dengan jujur, memberi manfaat. Ketika kita mulai menulis, kita baca basmalah, ya, kita baca bismillah. Ketika kita melayani orang, kita baca bismillah. Ketika kita mendapat uang belanja, orang belanja, kita terima uangnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu kan berarti ada nilai ibadah di dalam kegiatan yang kita lakukan. Nah, inilah yang penting kita sadari dan kita lakukan, bahwa sebenarnya perintah Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bisa kita lakukan selama 24 jam. Tapi bukan berarti bahwa kita 24 jam hanya di masjid saja, duduk di situ, sholat. Bukan begitu. Tapi saat kita bekerja, kita menjadikan kerja sebagai ibadah. Saat kita belajar, kita niatkan belajar sebagai ibadah. Saat kita sholat, ya kita sholat sebagai ibadah. Karena dalam Al-Quran juga kita memang juga selalu dituntun, ya, untuk berdoa, ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kita mengejar akhirat tanpa melupakan, ya, bagian kita di dunia. Ini yang perlu kita pahami, bahwa keberhasilan yang kita dapatkan di dunia itu bisa menjadi ibadah. Sekaligus juga kita mendapatkan nilai-nilai kesuksesan dunia itu. Saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi satu stimulan di dalam memperbaiki amal-amal kita, ya,
sehingga seluruh aktivitas hidup kita akan dapat berjalan dengan baik. Ya. Di video berikutnya akan kita jelaskan jenis-jenis ibadah ya, dan bagaimana ibadah ini dapat kita lakukan ya di semua aktivitas hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.